Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kepadanya kita memohon dan meminta pertolongan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan tawakal yang benar antara usaha dan doa. Hadirin kaum muslimin, jamaah, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Pahami dan ketahuilah oleh diri kita semua bahwa sesungguhnya tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Dan usaha bukan berarti menggugurkan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah merupakan agama yang mengajarkan keseimbangan kepada kita antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Tawakal itu yang benar adalah bergantung sepenuhnya kepada Allah, namun tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Inilah akhlak para nabi dan akhlak orang-orang soleh terdahulu sebelum kita terlahirkan. Maka mari kita bersama-sama memahami proses daripada usaha dan doa serta tawakal yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Maidah ayat ke-23, Allah lantas mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada ayat yang lain, tepat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159, Allah pun menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila engkau telah bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu senantiasa bertawakal. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita berkaitan dengan masalah tersebut dalam sabdanya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung yang Allah berikan rizki kepadanya. Ia pergi di pagi hari tanpa makan dan dalam kondisi lapar, kemudian dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Kemudian Nabi tegaskan, minta pertolonganlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjadi orang yang lemah. Sebuah kisah menarik yang dapat kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran penting terkait materi di atas, yaitu berkaitan dengan kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat bersembunyi di Gua Thur, Abu Bakar itu kelihatan sangat ketakutan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dirinya dengan membaca surat At-Taubah ayat ke-40. Nabi jelaskan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Mereka tetap berikhtiar dengan cermat, mencari jalan dan
menyembunyikan jejak, membawa bekal dan memandu jalan, tetapi hati mereka tetap bergantung kepada Allah. Itulah hakikat tawakal. Yang kedua, kisah menarik juga datang dari kisah sahabat yang membiarkan untanya. Seorang sahabat berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat, "Ya Rasulullah, aku tawakal saja kepada Allah, tidak kuikatkan untaku itu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya, "Ikilha wa tawakkal." Ikatlah dulu untamu, baru kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis ke 2517. Ini menegaskan bahwa tawakal tidak cukup dengan berserah diri tanpa usaha. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan ulama memberikan pendapat juga berkaitan dengan yang demikian. Dalam pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tawakal itu ibadah hati. Ia tidak sah tanpa usaha dan tidak sempurna tanpa keyakinan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, tawakal itu menguntungkan hati kepada Allah bersamaan dengan sebab-sebab yang diupayakan secara syar'i. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan beberapa ayat dan hadis di atas. Yang pertama, tawakal adalah merupakan tanda keimanan sejati seorang mukmin. Orang yang benar-benar beriman akan menyerahkan hasil kepada Allah setelah ia berusaha. Yang kedua, tawakal tidak menafikan usaha. Nabi SAW sendiri bekerja keras, berdakwah, berperang, dan berstrategi. Yang ketiga, doa adalah bagian dari tawakal. Hamba yang bertawakal tidak melupakan doa dalam setiap usahanya. Yang keempat, tawakal adalah ibadah hati yang paling tinggi derajatnya. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu mencintai orang-orang yang bertawakal. Yang keenam, rezeki, ketenangan, dan perlindungan Allah akan datang kepada orang-orang yang bertawakal. Yang ketujuh, tawakal mendatangkan kekuatan mental, mendatangkan keberanian, dan mendatangkan keteguhan dalam hidup kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kita bisa katakan tawakal bukan alasan untuk bermalas-malas, dan usaha bukan alasan untuk sombong. Jadikanlah hati kita selalu bergantung kepada Allah, sementara tubuh kita bergerak dalam usaha dan lisan tak henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk tawakal yang sesungguhnya. Itulah bentuk tawakal yang sebenarnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu senantiasa bertawakal dengan benar dan diberikan pertolongan dalam setiap urusan kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan bagi dirinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah sepintas pembahasan singkat berkaitan dengan materi hari ini yang kita sajikan, yaitu berkaitan dengan tawakal yang benar antara usaha dan doa. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.